Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogar. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu beberapa teknik di cara remove background di Photoshop. Nah, Photoshop yang saya gunakan kali ini yaitu Photoshop CC 2017. Jadi jika teman-teman masih baru datang misalnya dari ke channel Mas Blogger ini, silahkan subscribe dan aktifkan dulu loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video yang paling baru. Oke, silakan buka dulu Photoshop teman-teman. Terserah sebenarnya, bisa pakai Photoshop CC 2017 seperti saya atau pakai Photoshop CC di atasnya, misalnya 2018 atau 2019, atau bisa juga pakai yang CS6. Nah, saya menggunakan foto-foto yang dari situs ini teman-teman. Nah, jadi ada 3 situs saya gunakan sebagai sumber. Ini gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen latihan untuk Photoshop, saya ngambil sumbernya dari sini. Caranya sangat gampang teman-teman. Misalnya teman-teman pengen belajar remove background, misalnya pengen belajar remove background yang mobil, misalnya kita tulis car di sini. Nah, kemudian kira-kira mana yang teman-teman ingin ambil, misalnya yang ini misalnya, ya sudah tinggal pilih download free aja sampai nanti tekan klik sampai nanti ada terdownload linknya. Nah, saya ada ini sudah download dari beberapa 3 situs ini. Nah, linknya ini teman-teman, kalau teman-teman mau ikutin itu nanti linknya saya cantumkan di link bawah. Jadi saya akan gunakan foto-foto ini untuk menggunakan teknik cara beberapa remove background di Photoshop. Oke, kalau sudah silakan buka Photoshop teman-teman. Terus silakan buka ini foto yang sudah saya download dari 3 situs tadi. Kemudian saya masukkan ke sini. Jadi seleksi semua dulu. Tahan klik kiri itu masukkan ke sini teman-teman. Otomatis nanti dia membuka langsung 5 layarnya sekaligus. Yang pertama saya akan ajarkan teknik yang pertama untuk cara remove background itu dengan menggunakan pen tool. Jadi saya akan cari dulu gambar yang lebih gampang, yang ini aja. Nah, ini saya akan pakai pen tool. Nah, ini pen tool bisa digunakan karena dia tidak ada lekukan teman-teman. Maksudnya lekukan tuh yang kayak misalnya ini kan ada rambut. Nah, kalau ada rambutnya agak susah, kita nggak bisa pakai pen tool. Nah, ini bisa kita pakai pen tool. Jadi pen tool itu yang ini teman-teman, klik ini pen tool, terus silakan dicoba sendiri. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali memakai pen tool, itu sangat berguna sekali ini fitur ini teman-teman, pen tool ini. Nah, terus seperti ini. Teman-teman kan mau posisi ubah ke sini nih, nah itu kan agak melengkung. Ini kan bisa balik, misalnya kalau teman-teman ragu dan salah, itu bisa tekan Ctrl Z atau undo di sini teman-teman. Nah, atau bisa juga teman-teman ini sambil menahan Alt, tekan di titik ini, nanti titiknya langsung putus. Nah, seperti itu. Jadi bisa diarahkan, belokkan arahnya. Nah, seperti ini. Kembali lagi kayak gini. Nah, kalau kita tarik ini, dia garisnya semakin halus di sini sampai keseluruhnya teman-teman. Nah, pen tool ini sangat bagus kalau teman-teman ingin presisi. Rata-rata yang Photoshop expert itu pakai pen tool teman-teman. Jadi dia hasilnya lebih clean dan lebih bagus. Terus nah, batas ini sampai keseluruhannya teman-teman. Kita telusuri. Jadi kita akan buat ininya, backgroundnya itu. Yang kita ambil ada hanya mobilnya ya, sedangkan yang lainnya tidak kita ambil teman-teman.
Nah ini biar lekukannya lebih halus, kita potong di sini sambil menahan Alt. Nah baru kita sambungkan lagi, satukan ke sini teman-teman. Nah ini kan sudah seluruh nih terseleksi. Kalau sudah, klik kanan, kemudian pilih Make Selection dan seperti ini. Lalu teman-teman bisa menekan Ctrl J seperti ini. Nah jadi nanti terpisah. Nah ini sudah jadi teman-teman, jadi kita sudah buang. Terus kalau teman-teman di bawahnya pengen teman-teman tambahkan ini warna background, bisa tambahkan, tekan ini new layer. Lalu untuk menambahkannya tekan ini. Nah ini kita ke G, kita ke pen bucket tool. Usahakan layar ini di bawah ini ya teman-teman. Kalau lalu ini bisa pilih warna yang teman-teman mau. Misalnya warna yang saya mau itu warna kalem aja. Warna ini misalnya tumpahkan. Nah kan kelihatan nih teman-teman, jadi halus sekali hasil seleksinya. Nah kenapa ini saya taruh di bawah? Kalau saya taruh di atas dia menutupi teman-teman. Nah makanya ini saya taruh di bawah seperti ini. Nah kalau kita ini tutup, maksudnya saya comotannya nih saya ini kan, saya tekan, otomatis langsung dapat ini. Nah jadi teman-teman bisa simpan ini format misalnya PNG, hasil yang teman-teman sudah buat. Kalau misalnya klien teman-teman butuh format PNG, ya simpan dalam bentuk PNG ya, misalnya ini PNG, save. Oke. Nah kalau teman-teman klien teman-teman butuh yang format JPG, ya save juga JPG file. Tunggu proses, lagi proses ininya, savingnya. Nah sudah, kemudian file save as, kita ke JPG nya. Kalau sudah, klik save lagi. Ini saya tambahkan biar dia nggak nimpa, jadi fix misalnya gitu. Nah kalau bentuk JPG nanti watermarknya jadi putih teman-teman. Nah ini sudah. Terus saya akan ke sini. Nah teknik yang berikutnya saya akan gunakan yaitu Quick Selection Tool. Nah jadi saya akan menseleksi, ngambil orang ini aja misalnya. Ini caranya ke sini, kita tekan W. Nah ini kan agak repot nih kalau misalnya kita menggunakan pen tool. Jadi kita bisa menggunakan ini Quick Selection Tool. Jadi kita bisa seleksi seperti ini. Jadi untuk mengurangi seleksinya, ini kan kelebihan nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa sambil menahan Alt, ini kan masih plus. Nah, sambil menahan Alt itu bisa dikurangi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya menseleksi bagian-bagian yang tertentu saja. Nah, yang ini seperti ini, seleksi dulu semua bagian yang ingin diambil. Nah ini berlebihan lagi nih teman-teman, tekan Alt lagi, kita ini kan seleksi mana yang pengen kita ini kan, kita hilangkan. Ini sambil menekan Alt. Nah terus ini juga, misalnya sampai batas ini. Ini bagus toolnya, bisa seleksi secara cepat, cuman ya kurang presisi dibanding pen tool tadi. Tapi kalau untuk latihan tidak apa-apa. Nah seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bagus, ya nggak usah buru-buru kerjanya. Nah itu ini kan. Nah seperti ini, anggap aja gambarnya yang akan diambil itu yang ini sudah bagus, anggap aja, karena akan butuh waktu kalau saya harus merapikannya. Nah ini kan belum bagus nih, ini masih ada rambutnya kurang bisa diseleksi. Nah kita bisa menseleksinya sambil menahan shift, kemudian pilih select, ke select sambil menahan shift, itu tekan ini select and mask, nanti akan muncul menu ini, menu refine edge. Nah ini kita bisa
ini kan teman-teman, kita brush ke sini, jadi dia akan menseleksi bagian yang belum terseleksi tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu bagian rambutnya tuh. Nah, otomatis kan ikut terseleksi juga. Nah, kalau halus-halus kayak gini diseleksi dengan pen tools tuh susah teman-teman, makanya kita gabungkan dengan Refine Edge tadi. Nah, seperti itu. Ini kita kecilin. Bisa dikecilin menggunakan ini teman-teman, size-nya kita turunin aja. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya kalau pengen diperhalus lagi. Kalau misalnya salah, pengen balikan itu dengan Ctrl J. Nah, ini anggap aja hasil seleksinya sudah halus. Karena untuk latihan aja. Jadi untuk cara memperhalusnya itu pertama itu kita ini teman-teman, naikkan kontrasnya. Setelah kontrasnya naik, kita turunkan strip edge-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lebih halus bagian pinggirnya kita pilih smooth. Smoothnya kita naikkan sedikit. Nah, ini kan udah halus nih teman-teman. Anggap aja ini udah ini ya teman-teman, misalnya udah rapi begitu aja. Saya bisa sih merapikannya, cuman butuh waktu, tapi ini anggap aja udah rapi. Misalnya feedernya kita naikkan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kalau dirasa gambarnya sudah sesuai yang teman-teman inginkan, misalnya seperti ini, klik OK. Nah, kalau sudah dari sini sudah seperti yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa menekan Ctrl J, Ctrl plus J. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa teman-teman cek. Nah, ini sudah terseleksi seperti ini teman-teman. Kalau mau dirapikan ini juga bisa. Misalnya ini kan cukup mengganggu. Jadi kita gabungkan dengan pen tool tadi. Kita tekan P atau ke sini, kemudian tekan yang ini, bentuk yang ikon yang ini. Lalu silakan kita ini teman-teman, pilih seperti itu. Lalu kita klik kanan, make selection. Lalu kita juga bisa menekan ini teman-teman, menekan eraser. Erasernya di dalam kolom itu teman-teman, di delete. Jadi kita menghilangkannya dengan menggabungkan ini tadi delete. Kemudian untuk men-unseleksinya lagi, kita tekan Ctrl D. Kemudian kita tekanin lagi, P lagi, untuk membuang bagian-bagian yang dirasa masih mengganggu dan belum cukup halus. Klik kanan lagi, kalau sudah make selection, terus ini lagi kita ke delete. Nah, seperti ini. Nah, yang ini juga misalnya pengen dibuang juga ininya biar tembus pandang transparan. Jadi menggabungkan beberapa fitur tadi sekaligus. Kita zoom dulu. Nah, seperti itu. Nah, klik kanan lagi, make selection. Lalu kita delete lagi eraser tool di sini. Nah, kalau sudah, kita tekan Ctrl D lagi biar di select. Nah, saya anggap ini sudah bagus hasil seleksinya. Nah, jadi teman-teman bisa nyimpannya. Itu kalau menggunakan ini tadi teman-teman, menggunakan W. Terus sekarang kita akan menggunakan masking. Jadi misalnya teman-teman mau mengambil foto yang ini, jadi kita pakai W aja cepat, W, kemudian kita seleksi bagian yang akan kita ambil ini. Nah, ini kita bisa kurangi bagian yang terseleksi ini, misalnya nggak kita ambil.
Ini saya menguranginya sambil menahan ALT ya teman-teman. Ini juga belum menekan ALT. Menambahnya lagi itu ALT saya lepas, jadi biar pas di tangannya. Nah seperti ini. Saya cek lagi, oh ini ada kelebihan misalnya, sambil menahan ALT untuk mengurangi seleksinya. Itu ini kelebihan, saya lepas ALT nya. Terus kelebihan, nah terus yang ini seleksinya kita selesaikan misalnya sampai di bagian rambutnya. Ini juga sama. Nah, sama juga dengan yang di awal tadi, kita akan menggunakan refine edge juga. Jadi tahan shift lagi, select, kemudian kita pilih select unmask sambil menahan shift ya teman-teman. Terus yang ini kita pilih smart radius tadi, kita ininya perbesar. Nah misalnya seperti ini. Lalu sudah kita beraskan ke bagian ininya, rambutnya. Seperti itu. Nah, jadi lumayan, udah lumayan hasilnya. Ini juga misalnya. Oke, kalau mau ininya Ctrl D tadi. Nah, terus biar seleksinya lebih halus sama seperti yang tadi. Kita smoothnya kita tambah pinggirnya ini biar lebih halus. Tambah lagi. Kemudian kita bisa menambahkan kontrasnya. Habis kontrasnya kita naikkan, ini kita turunkan. Nah, jadi dia lebih halus lagi. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi ini bagian yang sudah diseleksi. Jadi kita cek dulu rambut-rambutnya. Ini sudah. Terus sambil menekan Ctrl J juga. Sambil ini kita klik kiri, tahan, kemudian kita arahkan ke sini ke layar. Nanti dia tercipta duplikatnya. Nah, kita pakai tekan ini teman-teman, pakai masking kita. Nah, kalau kita ini kan ininya comotannya ini kita lepas. Nah, jadi dia udah tembus ya di sini. Ini udah bisa kita remove background. Nah, jadi misalnya kita tambahkan lagi background untuk mengecek ininya. Misalnya ini warna putih. Kita pakai G, tekan G, kemudian ke pen bucket tool, kita tumpahkan ke sini ya teman-teman, bagian bawah. Nah, kalau kita cek, udah lumayan kan teman-teman hasilnya. Remove background teman-teman tadi. Itu menggunakan masking. Terus, nah sebagai contoh, ini saya akan menggunakan teknik ini karena cukup simple, tidak ada terlalu rumit seperti gambar ini. Gambar maksudnya itu yang ada rambutnya atau lalai yang halus. Itu kita bisa, kalau seperti ini kita bisa pakai W seperti ini teman-teman. Nah W, jadi bisa cepat. Seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan hasil seleksinya kita balik. Caranya itu menggunakan Ctrl Shift I. Nah, jadi kalau tadi yang terseleksi orangnya, sekarang yang terseleksi itu backgroundnya teman-teman. Jadi dibalik. Nah, kita bisa langsung delete di sini teman-teman.
Kalau saya nggak langsung delete, saya tarik dulu ini ke bawah, lalu dari sini baru saya tekan tombol delete, atau juga bisa menekan ini teman-teman, eraser. Ini ukurannya saya perbesar, nah seperti ini. Ini colokannya saya cabut dulu biar nampak kelihatan, nah seperti ini. Atau langsung menekan Ctrl D juga bisa. Nah, Ctrl D. Jadi langsung putih bersih gitu teman-teman. Kita cek dulu hasil ininya. Bisa terserah, misalnya pakai warna merah ini aja. Terus balik lagi ke bucket tool, ini pen bucket tool, kita tumpahkan. Nah, kalau kita cek sudah halus kan teman-teman. Nah, kalau misalnya ini belum halus juga, mau diperhalus juga bisa. Caranya tekan Ctrl P lagi, tapi di bagian ini ya teman, di bagian yang foto yang pengen kita remove, make selection lagi. Nah, kalau sudah kita tekan D lagi. Nah, sudah. Nah, ini saya anggap sudah lumayan remove backgroundnya. Dan teman-teman bisa save sesuai dengan format yang diinginkan klien, apakah itu PNG atau JPG. Nah, demikianlah tutorial ini, cara remove background dengan beberapa teknik yang telah saya sebutkan di atas. Semoga berguna bagi teman-teman. Jika teman-teman suka konten seperti ini, silakan klik like, share di sosial media. Siapa tahu teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain untuk belajar Photoshop, yaitu dengan cara remove background. Jika masih bingung, silakan berkomentar di kolom bawah, dan silakan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video paling baru dari Mas Blogger. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.